Sarah Syarani Hidayat dengan NIM 031112300014. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 dengan materi Akuntansi Imbalan Kerja. Sebelumnya mohon maaf bila penjelasan saya kurang jelas atau tidak dimengerti. Terima kasih atas pengertiannya. Selamat menyaksikan. Di sini aku mau menjelaskan akuntansi imbalan kerja. Apa aja yang mau dibahas? Yang pertama ada tujuan PSAK imbalan kerja, yang kedua ruang lingkup imbalan kerja, yang ketiga definisi penting, yang keempat imbalan jangka panjang, yang kelima imbalan pasca kerja, yang keenam program iuran pasti, yang ketujuh program imbalan pasti, yang kedelapan imbalan kerja jangka panjang lainnya, yang kesembilan ada metode koridor dan laba komprehensif. Tujuan PSAK imbalan kerja, mengatur akuntansi dan mengungkapkan imbalan kerja, mengharuskan entitas untuk mengakui liabilitas jika pekerja telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan. Beban jika entitas menikmati manfaat ekonomis yang dihasilkan dari jasa yang diberikan oleh pekerja yang berhak memperoleh imbalan kerja. Ruang lingkup imbalan kerja jangka pendek, ada imbalan jangka pendek absen bagi hasil atau bonus, pesangon, ada imbalan pasca kerja, itu ada kontribusi pasti, manfaat pasti, past service cost, current service cost. Yang keempat ada imbalan kerja jangka panjang lainnya. Definisi penting, aset program atau plan aset yang dimiliki oleh dana imbalan kerja jangka panjang, selain instrumen keuangan terbitan entitas pelapor yang tidak dapat dialihkan. Biaya jasa kini, kenaikan nilai kini kewajiban imbalan pasti atas jasa pekerja dalam periode berjalan. Biaya jasa lalu, kenaikan nilai kini di kewajiban imbalan pasti atas jasa pekerja dalam periode lalu yang berdampak pada periode berjalan. Keuntungan dan kerugian aktuarial karena penyesuaian perbedaan asumsi dan dampak perubahan asumsi. Imbalan kerja, seluruh bentuk pemberian dari entitas atas jasa yang diberikan oleh pekerja. Imbalan kerja jangka panjang lainnya, imbalan kerja yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa. Imbalan kerja jangka pendek, imbalan kerja yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa. Imbalan pasca kerja, imbalan kerja yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Imbalan kerja jangka pendek, jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa. Jenisnya ada upah, gaji, jaminan, utang bagi laba atau utang bonus, imbalan non-moneter, tidak ada asumsi aktuaria jangka pendek sehingga tidak didiskontokan, cuti berimbalan jangka pendek. Pengakuan dan pengukuran, definisi, imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan yang harus dibayar dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan di mana karyawan memberikan jasanya. Contoh umum, gaji bulanan, tunjangan makan, cuti tahunan, bonus tahunan, dan asuransi kesehatan yang dibayar dalam tahun berjalan. Jenis-jenis imbalan kerja jangka pendek, gaji, upah, dan tunjangan, termasuk gaji pokok, tunjangan tetap, makan, transport, jabatan. Diakui secara akruan saat karyawan bekerja, bukan saat dibayar. Lalu ada bonus dan insentif, diberikan atas kinerja biasanya tahunan, dicatat saat perusahaan memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar dan jumlahnya dapat diestimasi secara andal. Cuti tahunan yang dibayar diakui sebagai beban ketika karyawan memberikan jasa, bukan saat cuti diambil. Jika cuti tidak hangus, dapat dibawa ke tahun depan, perlu diakui sebagai kewajiban imbalan kerja. Asuransi kesehatan dan kecelakaan, jika dibayar oleh perusahaan selama karyawan bekerja, dicatat sebagai beban operasional selama masa kerja. Pembayaran jangka pendek lainnya, misalnya fasilitas makan siang, subsidi pulsa, uang lembur yang dibayar langsung, dan lain-lain. Pengakuan dan pengukuran akuntansi, pengakuan recognition imbalan kerja jangka pendek diakui sebagai kewajiban dan beban pada periode terjadinya jasa karyawan. Pengukuran measurement, jumlah yang tidak didiskonto karena akan dibayar dalam jangka waktu pendek maksimal 12 bulan.
Contoh soal, PTA memiliki 5 karyawan yang diberikan cuti berimbalan sebesar 100.000 untuk 5 hari kerja selama tahun 2016. Karyawan yang cuti 5 hari 1 orang, sedangkan sisanya cuti 3 hari kerja. Jika tidak diakumulasi beban cuti berimbalan pada kas. 5 itu adalah 5 hari kerja, 4 itu orang yang cuti selama 3 hari. Nah, dikalikan 4 kali 3, 12, 12 tambah 5, 17, 17 dikali 100. Sama dengan 1.700.000. Jika diakumulasi beban cuti berimbalan pada kas. Sama hitungannya, tetapi ada zona lain, yaitu beban cuti berimbalan pada utang gaji. Nah, ini tuh kenapa utang gaji? Karena kan yang cuti 5 hari itu kan 1 orang doang. Ya, sisanya 3 hari, ada 2 hari lagi. Nah, 4 orang kan. Ini untuk tambahan orang yang cuti 3 hari. Lalu ada imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja, tunjangan purna karya, imbalan pasca kerja lain. Program imbalan pasca kerja, iuran pasti, imbalan pasti. Nah, ini ada kerangkanya. Bisa dilihat. Oke, ada jenis program. Program iuran pasti, risiko aktuaria ditanggung peserta. Kewajiban hukum terbatas pada jumlah yang disepakati sebagai iuran yang terpisah. Program manfaat pasti, perusahaan wajib menyediakan imbalan yang dijanjikan kepada pekerja maupun mantan pekerja. Risiko investasi dan aktuaria menjadi tanggungan perusahaan. Program iuran pasti, pengakuan dan pengukuran, diakui sebagai beban, diakui liabilitas, beban terakru, setelah dikurangi dengan iuran telah dibayar atau aset pembayaran di muka jika terdapat kelebihan. Jika iuran tidak jatuh tempo seluruhnya dalam 12 bulan didiskonto. Pengungkapan jumlah yang diakui sebagai beban untuk program iuran pasti. Contoh soal iuran pasti, misal Juni 2000X9 iuran pensiun yang harus dibayar oleh PT ABC untuk bulan tersebut 6 juta. Jika iuran tersebut dibayar semua, maka bebannya beban pada kas. Kenapa beban pada kas? Karena kan kita membayar, jadi kita mengurangi yang kas yang kita punya, terus mengurangi beban yang kita punya, begitu. Lalu jika baru 4 juta dibayar, sisanya belum dibayar sampai akhir Juni, maka jumlahnya adalah beban 6 juta, kas 4 juta, liabilitas jangka pendek 2 juta. Kenapa 4 juta? Kan di soalnya juga baru dibayar 4 juta, berarti sisanya tinggal 2 juta lagi, begitu. Program imbalan pasti, entitas menghitung kewajiban hukum dan konstruktif. Kewajiban konstruktif, entitas tidak memiliki pilihan realistis selain membayar imbalan kerja. Contoh, ketika perubahan dalam kebiasaan entitas menyebabkan memburuknya hubungan kerja antara entitas dan para pekerjanya. Pada laporan laba rugi, diakui sebagai beban atau penghasilan, biasa jasa kini, biaya bunga, hasil yang diharapkan dari aktiva program dan hak penggantian, keuntungan dan kerugian aktuarial yang diakui, biaya jasa lalu, dampak curtailment atau penyelesaian program dan dampak batasan. Laporan posisi keuangan, liabilitas imbalan pasti di neraca nilai kini, kewajiban pasti, keuntungan dikurangi kerugian aktual yang tidak diakui, biasa jasa lalu yang belum diakui, nilai wajar aset program yang digunakan untuk menyelesaikan kewajiban secara langsung. Imbalan kerja jangka panjang lainnya, cuti berimbalan jangka panjang, imbalan hari raya atau imbalan sejangka panjang lainnya, imbalan cacat permanen, utang bagi laba dan bonus yang dibayar lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya. Kompensasi ditangguhkan yang dibayar lebih dari 12 bulan sesudah akhir dari periode pelaporan saat jasa diberikan, diakui sebagai liabilitas, total nilai neto dari jumlah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan nilai wajar dari aset program pada akhir periode pelaporan jika ada selain kewajiban yang harus dilunasi secara langsung. Nah, ini metode koridor dan ini metode komprehensif. Jadi bedanya cuma di ini, jurnal umum, kalau di komprehensif itu ada pendapatan komprehensif. Tapi kalau misalnya di jurnal umum koridor tuh nggak ada. Jadi dia tuh masuknya ke nilai kini kewajiban. Nah, sama jurnalnya juga. Jadi jurnalnya tuh kalau yang komprehensif tuh ada pendapatan rugi komprehensif lainnya. Lain.
ini nggak ada begitu. Juga lebih rinci lah ini liabilitiesnya ada apa aja, ekuitasnya ada apa aja. Nah kalau misalnya koridor tuh disatukan. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan jelas. Mohon maaf bila penjelasan dari saya kurang jelas, mohon dimaklumi. Terima kasih. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.